Untuk itu kita sudah saatnya menentukan arah perjuangan kita ke depan. Dari penyampaian tadi bahwa sudah jelas arah perjuangan kita ke depan, bahwa di seperti apapun Anies Baswedan adalah gerakan rakyat dan gerakan rakyat adalah Anies Baswedan. Gerakan rakyat akan dampingi korban bencana pulih dari traumatik. Kami berharap gerakan rakyat jadi partai untuk mengusung Bapak Anies sebagai Presiden 2029. Kami meyakinkan diri Sumatera Barat. Terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon Presiden 2029. Ini adalah ketetapan yang sah yang harus kita dukung di tahun 2029. Sepakat? Terima kasih. Datang-datang sendiri, makan kita makan bersama, pulang-pulang sendiri, kita tidak pernah meminta apa-apa karena kita tahu bahwa kita datang karena kita memiliki cita-cita yang sama. Dan yang ketiga adalah ibu bapak sekalian, prinsip membangun partai ini adalah selain musyawarah mufakat, gotong royong, yang ketiga adalah meritokrasi. Setiap posisi politik, setiap jabatan harus sesuai dengan kapasitasnya. Jangan menempatkan orang bukan karena kapasitas, tapi hanya karena koneksi. Yang punya kapasitas sebagai sekretaris, tempatkan sebagai sekretaris. Yang punya kapasitas sebagai bendahara, tempatkan sebagai bendahara. Yang punya kapasitas untuk menjadi pengelola organisasi, tempatkan di bidang organisasi. Yang punya kapasitas untuk melakukan mediasi publik, tempatkan pada kapasitas. Jangan dia ketua, istrinya bendahara, anaknya wakil ketua, keponakannya wakil sekretaris. Bila itu terjadi, maka pada saat itu juga kita akan lakukan pemecatan secara keseluruhan. Kita ingin membangun sebuah tradisi yang meritokratif. Jangan ambil contoh. Jangan. Udah, kita bicarakan kita aja. Prinsip yang keempat yang harus kita bangun adalah meritokrasi. Yang ketiga, berarti sekarang yang apa yang keempat? Yang keempat adalah transparansi. Transparansi. Ibu bapak sekalian, kalau mencermati, mengikuti perkembangan gerakan rakyat sejak dikukuhkan, sejak dideklarasikan pada tanggal 27 Februari 2025, maka hal yang kita jaga adalah setiap tanggal 5 bulan berikutnya kita akan laporkan laporan keuangan gerakan rakyat. Dari mana masuknya dan untuk apa keluarnya. Semua tercatat secara lengkap di dalam laporan keuangan gerakan rakyat. Untuk kali ini kita beri tepuk tangan untuk tim kebendaharaan kita. Dan alhamdulillah sejak Februari, Maret, April sepanjang 2025 dan terakhir 5 Januari 2026, laporan keuangan secara transparan terus kita sampaikan kepada rakyat bahwa inilah kondisi keuangan gerakan rakyat yang sekarang ini adalah ormas tadinya dan sekarang ini adalah partai politik, dan insya Allah kita akan tetap laporkan setiap tanggal 25 dari mana saja sumber keuangan gerakan rakyat ini dan untuk apa saja keuangan ini dilakukan. Itu dari sisi keuangan. Dari sisi pengambilan keputusan, hari ini rapat kerja nasional ini setiap pandangan umum DPW,
setiap forum-forum, tidak ada forum tertutup. Semua kita lakukan secara live sehingga seluruh rakyat dimanapun berada bisa menyaksikan apapun yang menjadi pandangan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bagian dari transparansi pengambilan keputusan-keputusan partai. Kenapa? Karena partai ini bukan milik satu orang. Partai ini bukan milik satu keluarga. Partai ini bukan milik satu korporasi. Ini adalah partai rakyat, maka rakyat harus tahu semua apa yang terjadi di dalam partai ini. Kita adalah partai rakyat. Kita adalah partai publik. Maka transparansi kepada rakyat harus terus kita dahulukan. Apa yang kelima, saudara-saudara? Yang kelima adalah kesetaraan, egalitarianisme. Tidak ada kasta politik di dalam Partai Gerakan Rakyat. Setiap anggota memiliki hak yang sama. Setiap anggota memiliki kewajiban yang sama. Setiap anggota memiliki peluang yang sama. Kita adalah setara, yang berbeda hanyalah peran. Ada yang berperan sebagai ketua, ada yang berperan sebagai sekretaris untuk mengawal sekretariat dan segala macam aspek-aspek administrasi organisasi. Ada yang bertugas di bidang keorganisasian untuk menata organisasi. Ada yang bertugas di bidang teritorial untuk menata kewilayahan. Ada yang bertugas di opini publik untuk menata bagaimana opini publik gerakan rakyat keluar. Ada yang bertugas sebagai jubir untuk menyampaikan apa sikap dan pikiran-pikiran gerakan rakyat keluar. Kita berbeda di peran, tapi kita setara di semua hal terkait dengan hak dan kewajiban di dalam gerakan rakyat ini. Hurra! Ibu bapak sekalian, 5 prinsip ini harus menjadi bagian dari internalisasi kita membangun partai kita ini. Yang pertama, melekat pada setiap diri dan anggota gerakan rakyat adalah Pancadharma, sementara menjalankan organisasi partai ini kita melakukan dengan 5 prinsip tadi itu. Nah, ibu bapak sekalian, untuk itu kita sudah saatnya menentukan arah perjuangan kita ke depan. Dari penyampaian tadi bahwa sudah jelas arah perjuangan kita ke depan, bahwa di seperti apapun Anies Baswedan adalah gerakan rakyat dan gerakan rakyat adalah Anies Baswedan. Yang kedua, bahwa perjuangan kita ini adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas manusia ini akan menjadi bagian dari yang harus kita perjuangkan ke depan untuk menciptakan manusia-manusia unggul. Yang kedua adalah sebagaimana tema kita, kembalikan hutan Indonesia. Keadilan ekologis adalah menjadi bagian dari perjuangan kita ke depan sebagai partai gerakan rakyat. Selanjutnya adalah demokrasi, menjadi agenda perjuangan kita, bahwa demokrasi pemilihan langsung adalah agenda bagian dari agenda reformasi. Dan mandat yang diberikan kepada DPRD adalah fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi monitoring. Rakyat belum pernah menyerahkan kedaulatannya untuk segera memilih kepala daerah kepada DPRD. Oleh karena itu, secara tegas, gerakan rakyat sebagai partai politik menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bapak Ibu sekalian, tentunya masih banyak agenda ke depan yang harus menjadi bagian dari arah perjuangan kita sebagai partai politik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, yang pertama bahwa kita sudah jelas hari ini kita akan mendirikan partai, sudah mendirikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pimpinan sidang, Partai Gerakan Rakyat. Yang kedua, PR selanjutnya sebagaimana mandat yang telah disampaikan, bahwa kita akan membangun struktur untuk memenuhi persyaratan.
kita harus memiliki 100% DPW, kita harus memiliki 75% DPD atau kota kabupaten, dan kita harus memiliki 50% DPC. Oleh karena itu, kepada kader, pengurus, anggota Gerakan Rakyat, mari kita tingkatkan militansi kita. Siap saudara-saudara? Kita harus menargetkan pada bulan Februari, partai ini telah terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Untuk bisa terdaftar maka kita harus punya struktur, punya pengurus di provinsi, punya pengurus di kabupaten, dan punya pengurus di kecamatan. Kita harus punya kantor di semua struktur partai itu. Oleh karena itu, jiwa militansi, jiwa berkontribusi. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.